Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di salah satu tempat wisata di Tasikmalaya, yaitu Taman Karangresik. Ini cukup luas ya, dan kita mau makan siang di sini. Nah, saya akan menceritakan bagaimana sebenarnya 3 hari di sini ya di Tasikmalaya saya itu membahas kasus. Nah, kasusnya apa? Ini cukup viral ya. Seorang anak diduga sebagai korban perundungan kemudian mengalami depresi dan akhirnya anak ini meninggal. Sementara pemicunya adalah salah satunya yang terakhir adalah melalui satu video di mana si anak diduga ya dipaksa gitu ya melakukan persetubuhan begitulah ya, tapi dengan hewan. Nah, seperti apa 3 hari di sini ya, kita akan ceritakan dari hari pertama, kedua sampai dengan ketiga apa saja yang kemudian kita lakukan dalam upaya mengatasi atau menangani kasus ini ya, agar ke depan ada perbaikan. Dan di sini saya sebagai komisioner KPAI, kami bekerja sama atau bersinergi dengan Itjen Kemendikbudristek. Sama-sama turun, dan ini bukan kali pertama kami turun bersama menangani kasus-kasus perundungan atau kasus kekerasan lain. Dan di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat ini kami kembali bersatu ya, bersinergi untuk upaya penanganan kasus ini dan bagaimana ke depannya, karena Menteri Pendidikan juga punya atensi, Presiden juga punya atensi, bahkan sempat dibicarakan ketika Hari Anak Nasional. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Saya dengan tim ya berangkat pada hari Rabu ya. Rabu itu tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kasusnya sendiri diduga terjadi gitu ya pada bulan Juni ya, sekitar pertengahan Juni. Namun kemudian baru diketahui pada bulan Juli, kemudian sempat 26 Juli melakukan yang namanya diversi gitu ya atas kasus ini. Kemudian 1 Agustus penetapan pengadilan dari diversi itu sendiri, dan yang terakhir adalah ternyata dari hasil diversi memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Nah, kita akan mulai dari hari pertama berangkat karena perjalanan cukup jauh ya, hampir ya mungkin 6 jam lah ya kami berangkat dari Jakarta. Kemudian tiba di Tasikmalaya, dan sudah tidak mungkin sebenarnya berkoordinasi ya dengan pihak-pihak lain. Jadi sudah cukup sore ya, bahkan mendekati maghrib, sehingga kemudian kami pada hari pertama itu memang beristirahat sambil koordinasi untuk pertemuan besok harinya. Nah, pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 8 kami meninggalkan hotel, kemudian menuju kantor atau sekretariat KPAID ya. Ini mitra KPAI di daerah, KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Di sini memang kami meminta keterangan ya, karena yang menerima pengaduan pertama ya atas peristiwa ini adalah KPAD ya, KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Ketika kemudian menerima pengaduan ya, pengaduannya setelah diterima, bergeraklah ya para komisioner KPAID Kabupaten Tasikmalaya ini sempat bertemu dengan keluarga korban ya, kemudian sempat juga ke sekolah korban, berbicara dengan para guru, tapi juga dengan para siswa ya, para siswa teman-teman anak korban ini. Dan memang ketika psikologinya ya, rehabilitasi atau asesmen psikologi dilakukan pada keluarga ya, terutama pada ibu korban ya, memang kemudian diamankan saat itu ya di rumah aman oleh KPAD, dan ada dengan bantuan juga ya dari pemerintah daerah terkait dengan psikologi ya, rehabilitasi psikologi, akhirnya dapatlah diketahui gitu ya, sebenarnya karena korban sudah meninggal ya, tentu kita akan menanyakannya gitu ya, KPAD adalah dengan keluarga dari korban. Dan memang diduga bahwa terjadi perundungan ya sebelum anak ini meninggal, yang kemudian diduga menjadi awal ya tadi ya
mungkin stres, cemas, akhirnya depresi, lalu anak ini sempat tidak makan gitu ya, tidak makan, bahkan minum sangat sedikit selama 7 hari. Kemudian ada juga penyakit ya, memang dari diagnosa kesehatan terkait dengan, mungkin kalau bahasa kita dianggapnya tifus kali ya, atau sejenis itu, dan memang untuk mencari penyebab apa kematian anak ini memang pasti juga faktornya harus dipertimbangkan banyak gitu ya, mungkin bukan satu-satunya misalnya pemicu ya akibat perundungan gitu ya, tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Nah tentu ini kan semua harus dibuktikan ya. Nah hari pertama ini kita dapat cerita lah kemudian dari KPAD dan juga dari pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Tasikmalaya ikut memberikan keterangan juga kepada kami ya, tim dari Itjen Kemendikbud dan KPAI. Dan di situ kita mendapatkan informasi ya kenapa keputusannya akhirnya dilakukan diversi ya, kemudian kita juga mendapatkan informasi ya bagaimana kelanjutan dari diversi setelah keputusan pengadilan. Nah seperti apa beberapa lampiran ya dalam putusan pengadilan terkait diversi kita bahas berikutnya. Ya memang dalam hal ini ya kita mengapresiasi KPAD Kabupaten Tasikmalaya ya yang sudah melakukan segala upaya ya, dan bagaimana kemudian mereka akhirnya menemukan gitu ya keyakinan bahwa ada perundungan ya berdampak pada depresi bagi anak korban, yang kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan pada pihak kepolisian, tapi dengan satu niat baik sebenarnya, agar ini menjadi pembelajaran semua pihak dan tidak mengabaikan dampak dari satu tindakan kekerasan atau semacam bullying. Jadi bukan dianggap wajar ya, sebagaimana masyarakat banyak menganggap ini wajar, dan memang niat baiknya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak lain agar tidak terulang. Nah, setelah dilaporkan ke kepolisian, ternyata polisi kemudian juga melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan psikolog dari P2TP2 pun mendampingi anak gitu ya. Ini korban juga anak-anak pelaku ya yang diduga 3 orang itu juga didampingi, tidak hanya orang tua tapi psikolog. Setelah mendapatkan asesmen baru dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya memang polisi sempat menetapkan ketiganya sebagai tersangka ya. Kemudian karena korban adalah juga anak, pelaku juga anak ya, kemudian disepakati untuk dilakukan diversi sebagaimana Undang-Undang 11 tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, di dalam ketentuan ini diversi dilakukan ketika keluarga korban juga bersedia, kemudian keluarga pelaku, dan dihadiri oleh Bapas, KPAD ya Tasikmalaya, P2TP2A ya, kemudian sudah kemudian duduk bersama, dan keputusannya adalah 3 bulan. Jika dalam 3 bulan tidak melakukan, tidak mengulang yang sama, maka ya sudah. Tapi kalau iya, maka akan ada proses hukum. Dan di sini bagusnya ya kami apresiasi betul, karena ternyata pihak kepolisian juga memberikan lampiran tentang siapa melakukan apa berdasarkan keputusan rapat bersama juga. Dan lampiran-lampiran ini sebagai bentuk bahwa kesalahan anak kan gak berdiri sendiri ya. Kesalahan anak itu ada pengaruh lingkungan keluarga, ada pengaruh lingkungan masyarakat, maka ini kemudian akan dilakukan pembenahan. Nah, pembenahan itu betul-betul bersinergi gitu ya daerah, dan ini juga patut kita apresiasi ya upaya-upaya semacam ini, dan bahwa semua bertanggung jawab orang dewasa di sekitar anak. Ini sebenarnya sesuatu yang tentu saja sesuai ya kalau kita berbicara dengan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan dalam lampiran yang kami dapatkan itu memang
banyak sekali yang terlibat di situ ya, dinas-dinas terkait, termasuk bahkan dinas seperti Dukcapil gitu ya, ikut masuk, tidak cuma dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di sini sebenarnya dinas sosial ya, di P3 itu disebut seperti itu, kemudian P2 TP2A, KPAD sebagai pengawas misalnya, dan juga pihak kepolisian itu betul-betul siapa melakukan apa terlihat di sana. Dan karena kami bersama Kemendikbud dan juga Komisi Perlindungan Anak, tentu kita dukung banget nih proses lampiran dalam keputusan pengadilan yang kemudian akan membenahi sistem pencegahan, ya, pencegahan dan perlindungan anak yang melibatkan tidak hanya sekolah, tidak hanya keluarga, tapi juga perangkat desa atau orang lingkungan masyarakat di sana dalam upaya mewujudkan desa ramah anak. Jadi ini juga Kemendikbud ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan, rekomendasi dari semua yang kita sudah lakukan di hari kedua kita memang datang ke sekolah untuk memastikan ya datang ke sekolah anak korban maupun anak-anak pelaku, dan tentu di sini kita ingin tahu ya dari gurunya dan lain-lain. Jadi pada hari kedua kita datangilah sekolah, ketemu dengan dinas pendidikan juga ya. Nah di sini kemudian ada rekomendasi terkait dengan apa yang bisa dilakukan sekolah, dinas pendidikan, para guru ya dalam upaya membangun sistem perlindungan terhadap anak dengan melakukan pencegahan sesuai dengan Permendikbud 82 tahun 2015 tentang kekerasan ya, pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, seperti apa rekomendasinya kita akan bahas berikut ini. Jadi setelah kita mendengarkan keterangan-keterangan mulai dari teman-teman komisioner di KPAD Kabupaten Tasikmalaya, kemudian juga dengan Kanit ya, Polres, Kanit PPA Polres Tasikmalaya, dan juga keterangan para guru ya, kemudian kita kunjungan ke sekolah, kemudian bertemu dengan dinas pendidikan. Nah juga sebenarnya kita juga pada hari pertama setelah dari KPAD dan bertemu dengan kepolisian, kita sempat bertemu dengan, kita ke kantor dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Di sana kami juga minta keterangan dari P2 TP2A. Nah jadi semua pihak udah kita dengerin ya. Jadi keterangan-keterangannya semua sudah kita dengarkan. Bahkan kami juga mendapatkan bukti-bukti, data-data ya, berkas ya, dari penyidik, dapat dari penyidik Polres, dapat dari KPAD ya, semua proses itu kita sudah dapatkan data yang seperti apa, buktinya, faktanya, keterangannya. Maka kemudian kita akhirnya memberikan rekomendasi ya. Jadi yang pertama adalah nampaknya nih sekolah memang nggak tahu Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu nampaknya ini belum tersosialisasi dengan baik. Jadi ke depan ya, dalam waktu tidak lama kami akan merekomendasi dulu LPMP, tapi sekarang menjadi Balai ya, BPMP Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap Permendikbud ini di wilayah Tasikmalaya dengan mengundang kepala-kepala sekolah ya, kepala-kepala sekolah, sehingga ketika disosialisasi salah satu dari poin di dalam Permendikbud ini adalah pencegahan. Jadi pencegahan memang melindungi anak itu yang paling utama, mencegah. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahannya adalah membuat satgas anti kekerasan di sekolah yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah membuat kanal pengaduan yang tidak tunggal, tidak hanya sekolah, tapi bisa pengaduan di KPAD, P2 TP2A, pengaduan juga portal pengaduan di KPAI atau di Kemendikbud sendiri yang juga punya portal pengaduan. Jadi itu akan melibatkan mungkin ratusan kepala sekolah dan juga dinas pendidikan di wilayah kabupaten dan mungkin juga kota Tasikmalaya. Ini momentum juga untuk
mensosialisasi tadi ya Permendikbud yang sudah bagus ini untuk bisa diimplementasikan di sekolah. Mungkin sekolah nggak tahu selama ini, padahal di situ ada cara bagaimana menanggulanginya juga gitu ya jika terjadi. Jadi ini memang poin yang penting. Peraturan yang bagus memang harus diimplementasi, dan untuk diimplementasi perlu bimbingan dan juga pengawasan. Berikutnya yang kedua adalah terkait dengan selain tentu ya sosialisasi Permendikbud, ada hal yang ini kan 3 bulan ya waktunya dari diversi, diberi waktu oleh hakim gitu atau kesepakatan diversi adalah 3 bulan. Nah 3 bulan ini kan ada siapa melakukan apa nih di daerah, maka mungkin setelah 3 bulan perlu dilakukan kembali pengawasan atau kita mungkin menyebutnya MONEV, monitoring dan evaluasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari diversi ini, agar diversi ini tidak sekedar diversi yang tidak dilaksanakan, tapi betul-betul dilakukan dan berimpak ya pada perbaikan sistem perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian ya video ini. Jadi hari ketiga ya kami akan kembali ke Jakarta ya setelah hari pertama, hari kedua kita sudah melakukan itu semua, dan hari ini sempat diskusi bagaimana rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim ya untuk Itjen Kemendikbudristek yang tentu akan juga diberikan kepada Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan kita. Nah, oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.